Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 11 episode 36. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah kesunyian pada saat ini terlihat di atas puncak gunung, dan tatapan mata dari semua orang melihat pada Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan yang pada saat ini berada di tengah-tengah panggung pertarungan. Tidak lama kemudian senior Wang Yan pun mengangkat kepalanya dan tatapan matanya melihat ke arah Ying Xiaoxiao. Sementara ekspresi rumit kini telah muncul di wajahnya yang tanpa emosi. Dan kemudian senior Wang Yan pun berkata, "Xiaoxiao, kau selalu begitu tenang dan berkepala dingin sejak kamu masih kecil. Dan aku tidak menyangka bahwa kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun." Ying Xiaoxiao pun menjawab perkataan dari senior Wang Yan. "Senior, kamu di sisi lain adalah orang yang telah berubah dan kamu berbeda dari masa lalu." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao itu, Wang Yan pun hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Mengingat betapa pintarnya dirimu, kamu seharusnya sudah bisa menebak alasanku kembali ke tempat ini. Xiaoxiao, kau tahu siapa aku. Jika kita melakukan pertarungan nanti, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan." Mendengar ucapan dari senior Wang Yan, Ying Xiaoxiao hanya bisa menghirup napas dalam-dalam sebelum pada akhirnya tatapan mata melihat tajam ke arah Wang Yan sambil berkata, "Senior Wang Yan, seharusnya kamu juga bisa mengenalku dengan baik." Meskipun Ying Xiaoxiao tidak memberikan perincian tentang dirinya, dia tahu bahwa Wang Yan akan mengerti arti di balik kata-kata ini. Tidak lama kemudian jejak kegelapan kini telah terlintas di mata Wang Yan sebelum pada akhirnya dia menggelengkan kepala dan berkata dengan suara yang lembut, "Xiaoxiao, suatu hari nanti aku akan membalas sekte Dao dengan hidupku." Mendengar perkataan dari senior Wang Yan, Ying Xiaoxiao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena dia pada saat itu berpikir bahwa kata-kata tidak akan berpengaruh pada senior Wang Yan, dan satu-satunya untuk menyadarkan pikirannya yang telah rusak adalah dengan melalui pertarungan. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Senior Wang Yan, majulah." Mendapat perkataan seperti itu dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan pun segera mengepalkan tangannya, dan pada saat ini raut wajahnya terlihat sebuah ketidakpedulian. Di luar panggung pertarungan, Ying Huan yang melihat hal ini, dia tanpa sadar telah mengepalkan tangannya, sementara bibirnya kini terkatup rapat ketika melihat dua orang yang saling berhadapan. Dan segera setelah itu, ekspresi yang sedih kini muncul di wajah dari Huan karena adegan yang ada di depannya ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Sementara di platform yang lebih tinggi, tatapan mata dari Pak Tua Ying Kuanzi masih terlihat sangat dalam seperti jurang, dan dia samar-samar pada saat ini menutup matanya sambil melambaikan tangan dan menghela nafas yang dalam. Wasit yang berada di panggung pertarungan ketika melihat hal itu, dia pun menganggukkan kepala dan kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, "Pertandingan dimulai." Setelah kata-kata ini terdengar, pada akhirnya dua kekuatan Yuan yang tidak terbatas meletus dari Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Kekuatan yang sangat mengerikan itu membuat ekspresi banyak wajah dari murid-murid sekte Dao menjadi sangat ketakutan karena kekuatan dari puncak tahap 9 nirwana sebenarnya tidak bisa terukur. Tangan cantik dari Ying Xiaoxiao pada saat ini sudah memegang pedang puncak hijau yang panjangnya sekitar 1 meter, yang kemudian pedang puncak hijau itu dibungkus dengan cahaya berwarna hijau. Tatapan mata dari Ying Xiaoxiao cukup dingin. Setelah itu tubuhnya melesat dengan cepat ke arah senior Wang Yan, dan dalam sekejap saja tubuh dari Ying Xiaoxiao pada saat ini telah muncul di hadapan senior Wang Yan, dan pedangnya akan melakukan tusukan ke arah kepala senior Wang Yan. Dan tepat ketika serangan Ying Xiaoxiao akan mengenai senior Wang Yan, tiba-tiba dirinya pada saat ini bergerak, dan dalam sekejap aura yang sangat kejam dan juga mengerikan kini telah dikeluarkan oleh senior Wang Yan. Dia pun mengulurkan dua jarinya dan kemudian
menjepit pedang puncak hijau yang sedang menusuk ke arahnya. Dan dengan cepat, pedang puncak hijau milik Ying Xiaoxiao pada saat ini telah berhenti beberapa inci dari dahi senior Wang Yan. Tidak lama kemudian senior Wang Yan pun mengambil langkah ke depan dan jaringnya menyusuri pedang puncak hijau seperti ular yang berbisa, di mana pada saat ini jari dari senior Wang Yan akan segera menusuk ke arah tangan Ying Xiaoxiao yang sedang memegang pedang. Melihat hal ini, mata Ying Xiaoxiao pun segera berkontraksi karena dia bisa merasakan energi yang sangat menakutkan dari jari senior Wang Yan. Setelah itu, Ying Xiaoxiao segera menarik tangannya dan permukaan pedang puncak hijau meletus. Cahaya hijau yang cemerlang kini kembali dikeluarkan. Tidak lama setelah itu, Ying Xiaoxiao pun berteriak, "Pedang 3 bunga bintang surgawi." Setelah teriakan ini terdengar, cahaya hijau pun mendesing yang kemudian berubah menjadi 3 bunga pedang. Di dalam 3 bunga pedang itu ada cahaya pedang yang tidak terhitung jumlahnya, yang pada saat ini telah dilepaskan helai demi helai, dan kekuatan yang dibawa benar-benar adalah kekuatan yang sangat merusak. Tatapan mata dari Lindong terlihat sangat kaget ketika melihat 3 bunga pedang telah muncul, dan Lindong bisa merasakan ketakutan dari 3 bunga pedang ini. Lindong pun pada saat ini berpikir, jika seseorang yang berada di panggung nirwana ke-8 terkena 3 bunga pedang, pasti dia akan memiliki luka berat di dalam tubuhnya. Yang kemudian Lindong pun bergumam, sepertinya bukan rumor palsu bahwa senior Ying Xiaoxiao disebut sebagai orang nomor 1 dalam generasi muda sektor Dao. Untuk menghadapi serangan yang sangat mengerikan dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan pada saat ini tidak berani sedikit pun untuk ceroboh. Dia segera mengambil 2 langkah mundur dan tangannya pada saat ini mengambil pedang hitam yang ada di punggungnya. Setelah tangan itu menggenggam pedang hitamnya, wajah Wang Yan tetap terlihat acuh tidak acuh. Kemudian dia berkata, "Tebasan setan hitam." Setelah mengatakan hal itu, pedang dari Wang Yan pada saat ini dialiri energi Yuan yang tidak terbatas, dan dia melakukan tebasan ke depan, yang pada akhirnya pedang hitam milik Wang Yan pada saat ini langsung berbenturan keras dengan 3 bunga pedang milik Ying Xiaoxiao, dan akhirnya beng! Suara rendah dan dalam pun terdengar di udara ketika pedang hitam dan juga pedang hijau pada saat ini keduanya saling meledak. Cahaya pedang yang tidak terkendali kini telah berhamburan kemana-mana, sampai-sampai membuat arena pertarungan memiliki luka bopeng yang sangat banyak. Dan salah satu potongan dari 3 bunga pedang milik Ying Xiaoxiao kini melesat cepat ke arah wajah senior Wang Yan, dan pada akhirnya hal itu meninggalkan goresan berdarah di wajah senior Wang Yan. Tidak lama kemudian senior Wang Yan pun menjulurkan lidahnya dan dia menjilati noda darah yang ada di wajahnya. Dan pada saat ini, sosok dari senior Wang Yan segera melesat ke depan. Pedang yang ada di tangannya kembali ditebaskan dan auranya menyelimuti seluruh tubuh dari Ying Xiaoxiao. Gerakan dari senior Wang Yan ini benar-benar kejam dan buas, karena sebenarnya dia telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang membuat gaya bertarung dari senior Wang Yan mengerikan seperti ini. Menghadapi serangan ganas dari senior Wang Yan, Ying Xiaoxiao tidak ingin menyerah sama sekali, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini dia semburkan dalam jumlah yang gila-gilaan, yang kemudian cahaya pedang milik Ying Xiaoxiao kini sebenarnya telah muncul lalu menutupi langit, yang kemudian pedang puncak hijau pada saat ini langsung bertabrakan dengan pedang milik senior Wang Yan. Dan sekarang senior Wang Yan serta Ying Xiaoxiao mereka saling bersilangan dalam melakukan pertarungan di atas langit, dan mereka benar-benar terlihat seperti hantu karena pertarungan mereka sangat cepat, dan yang terlihat hanyalah sebuah percikan api karena bentrokan dari energi pedang yang dihasilkan benar-benar sangat mengerikan, sampai-sampai hal itu membuat panggung pertarungan menjadi berantakan total. Para murid dari sektor Dao yang melihat pertarungan ini, mereka benar-benar ketakutan dan mereka berpikir jika mereka yang bertarung, pasti mereka akan langsung terpotong-potong oleh energi pedang.
Senior Pang Tong dan juga yang lainnya pada saat ini mereka juga terkejut. Yang kemudian mereka pun berkata, energi pedang yang benar-benar ganas dan kejam. Sementara senior Fang Yun sambil tersenyum, dia pun berseru penuh dengan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Ying Xiaoxiao, kekuatannya memang benar-benar tangguh. Bahkan kakak senior Wang Yan hanya bisa mengimbanginya. Saudara junior Lindong, melihat pertandingan ini, menurutmu siapa yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi pemenang? Mendengar pertanyaan dari senior Fang Yun, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena Lindong tidak berani membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Namun dalam tatapan mata Lindong ada sedikit kekhawatiran. Dari apa yang dilihat Lindong saat ini, senior Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan memang terlihat cukup seimbang. Dan kekuatan Ying Xiaoxiao tidak kalah dari senior Wang Yan. Pertahanannya juga cukup sempurna. Namun jika dibandingkan dengan senior Wang Yan, Ying Xiaoxiao tidak memiliki satu hal, yaitu kekejaman. Dan di sisi lain, jelas senior Wang Yan adalah orang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Dan ketika dia melakukan serangan, maka dia akan melepaskan seluruh kekuatannya. Dan di dalam sebuah pertarungan, orang seperti senior Wang Yan hanya menunggu satu momen terbaik untuk pada akhirnya bisa menjatuhkan musuhnya dan memberikan serangan fatal. Oleh karena itu, untuk sementara ini situasi di panggung pertarungan mungkin memang terlihat baik-baik saja. Dan kemudian Lindong pun bergumam dalam hati, senior Wang Yan hanya mencari satu kesempatan. Begitu dia mampu menangkap peluang ini, maka dia akan segera mengakhiri pertandingan. Semoga kakak senior Ying Xiaoxiao akan menyadari tindakan dari senior Wang Yan. Karena pada saat ini Lindong benar-benar sangat berharap bahwa Ying Xiaoxiao akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Ketika Lindong sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba saja tatapan matanya melihat ke arah murid-murid dari aula langit. Di tempat itu ada Ying Huan-Huan yang tatapan matanya penuh dengan kegelisahan. Indra dari Ying Huan-Huan sebenarnya cukup tajam ketika dia dilihat oleh Lindong. Pada akhirnya Ying Huan-Huan juga menoleh ke arah Lindong. Dan pada akhirnya sekarang Ying Huan-Huan maupun Lindong mereka saling bertatapan mata. Namun di dalam mata Ying Huan-Huan, Lindong tidak melihat sebuah kemarahan. Malahan yang dia lihat adalah sebuah kesedihan. Hal itu membuat Lindong tidak berdaya dan dia tidak tega ketika melihat kesedihan dari Ying Huan-Huan. Sebelum pada akhirnya Lindong kembali melihat ke arah pertarungan senior Ying Xiaoxiao dengan senior Wang Yan sambil menghembuskan nafas dalam-dalam karena dia adalah orang yang tidak bisa melihat kesedihan dari Huan-Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menjadi pemenang antara pertarungan Ying Xiaoxiao dengan Wang Yan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.